Silakan ngomong, saya lupa Sorry tadi. ternyata Nah, saya cuma bilang ke Anda kalau jangan tertutup hanya aduh Kanada, Kanada enggak. banyak Coba banyak. si Denny Indrayana, kenapa saya ambil itu? Maaf ya, saya tuh punya feeling, ambil dari Denny Indrayana yang penting Anda dapat visa. Mhm, Visa dulu itu adalah garansi. Working permit mhm, itu adalah yang paling utama. Anda dapat itu kalau Anda dapat working permit itu adalah jalan Anda terbuka. Tapi kalau Anda belum dapat working permit, jangan berharap itu aja. Mau kabur mhm, aja dulu nggak akan bisa karena Anda nggak dapat visa. Apalagi mhm. saya belum pernah keluar negeri. Aduh, itulah orang Indonesia tuh dipersulit. Paspor Indonesia tuh dipersulit. Aduh, nggak tahu deh. Kenapa mereka memandang rendah Indonesia? Saya kadang-kadang nggak ngerti juga. Saya jujur. Tadi saya ngurus ini Mbak, perpanjangan paspor KBRI kan ke Mm-mm. Montreal tadi. Saya semata tanya-tanya pengurus sana. Terus katanya itu sekarang New Brunswick itu buka ini kerjasama dengan Indonesia untuk cari nurse. Bagus kan? Biasanya kan Mm-mm. dari Filipina. Sekarang dibuka, dimudahkan buat orang Indonesia. Tapi Makanya katanya kan saya bilang orang mm-mm, Indonesia itu apa takut. Dia mm-mm, merasa feeling happy. Kayak bahasa Inggris itu paling mudah. Ambil di YouTube tuh banyak. mm-mm, Latihan aja ngikutin di YouTube. Dia ngomong apa diikutin tuh. Di repeat terus udah kayak burung beo gitu. Ikutin. Itu dari situ tuh otak kita tuh udah otomatis deh. mhm. Ya Iya. makanya saya bilang kayak mas kesehatan tuh dibutuhkan. Nah, Betul. kalau info kamu benar kalau dapat why not ambil tuh tanya di KBRI gimana sih cara pengurusannya untuk mendapatkan kalau memang punya sertifikat nah nurse bahasa Inggris memang harus bisa bahasa Inggris kenapa karena kalau nggak bisa bahasa gimana mau komunikasi kamu saya sakit apa sakit pinggang bahasa Indonesia Inggrisnya nggak ngerti ya gimana coba saya sakit ini mereka tuh sangat perhatian gitu loh. Mhm, Kenapa mhm. orang Indonesia kan perhatian. Jadi kenapa tidak? Manfaatin deh orang Indonesia, please deh. Saya mengharapkan sih orang Indonesia kayak orang Cina di mana-mana ada jadi jamur. Mhm, Tapi mhm. orang Indonesia nggak mau maju, susah kalau nggak bisa maju. Iya. Ke apa? Keluar negeri, udah nggak usah di Indonesia lah, capek banget. Ya. Nggak rasa nasionalisme tidak disebutkan kalau kita tinggal di luar negeri bukan nggak ada rasa nasionalisme. Siapa bilang? Kita nasionalisme kita tinggi. Mhm. Tapi kalau negara kita tidak bisa memberikan apa rakyatnya pekerjaan, gimana coba? Apa menciptakan apa di sini menjadi perdana menteri yang diutamakan adalah menciptakan lapangan kerja. Karena dengan adanya lapangan kerja rakyatnya kerja bayar pajak, dapat duit kan negara. Jadi nggak ngutang ke kiri dan ke kanan itu loh. Kenapa di sini tuh cara berpikir berbeda dengan Indonesia? Karena di sini maunya orang kerja, kalau orang kerja bayar pajak. Itu yang dikejar mereka tuh itu. Mereka nggak bisa sourcing mereka itu dari mana. Dengan cara kerja, rakyatnya kerja, bayar dapat pajak, bisnis jalan, ke ekonomi berputar, semua orang dapat happy gitu loh. Saya udah Mhm. usia saya kalau di sini anak 40 tahun loh. Jangan kira orang pikir saya Ih, 40 loh. iya loh, ya energetik banget. Ini ada yang tanya tentang nurse ini spesifik wanita atau enggak? Saya sudah jawab enggak. Tapi cerita deh. Laki perempuan di sini tuh yang namanya nurse, mau laki mau perempuan di sini nurse. Yang namanya laki mau perempuan kayak boleh aja. Mhm, Jadi mhm. jangan punya ketakutan ada laki perempuan no problem. Suami istri nurse mengapa tidak? Besar loh itu anu gajinya nurse di sini luar biasa. Kalau yang sudah pengalaman ya, kalau yang masih Mhm, baru udah kita udah tahu jatahnya berapa. Tapi saya tidak pernah mau mhm, menjanjikan orang, saya cuma bilang bahasa Inggris deh, bikin bagusin dulu. Karena mhm, nurse itu komunikasi dengan apa pasien tuh paling banyak. mhm. Betul. Prakteknya ya dengan pasien kita ngomong. Mhm, Ada juga mhm, yang kerja di sini, yang kerja di restoran tukang masak. Nah, orang India, Pakistan tuh tukang masak banyak. Nggak bisa bahasa Inggris, bahasa mereka sendiri. Orang Tamil itu kemarin saya lihat, cuman bisa English, a little little mhm. bit. Aduh, dalam hati saya pusing deh gue dengerin orang gini. Ini Saya di aja pusing. Chinatown juga kan? Di Chinatown banyak kan yang nggak bisa bahasa Inggris Prancis. Tapi karena dia Banyak dapat kok. dari komunitinya yang nolong kan Mhm, komunitinya. mhm. Ada kalau makanya saya bilang kalau ada kampung Indonesia, I hope so gitu loh. Ya Indonesia nggak ada gimana ya? Kapan hari saya kan mau nih kan cerita ya. Ini ada yang tanya nih. Ini eh, kalau misalnya usia-usia pensiun gimana di sana kerja? Aku bilang nggak ada batas anu age-nya nggak ada batasnya. Kalau udah Teman main saya ada yang udah 70 masih jadi supir tuh. bisa 71. asal bisa di Heeh. sini diterima kok.
pekerjaan apapun itu, asal dia profesional ya, Mbak, ya. Nggak ada batas Mhm, mhm, nggak seperti di Indonesia. Ini ada yang masih muda tapi juga ada yang umur 48 tahun nih, jadi ada yang bilang gitu, "Nggak apa-apa usia nggak masalah di sini, yang penting bisa dan bahasa itu nomor satu ya." mhm. Pokoknya Mhm, faktor bahasa, karena komunikasi itu mhm, paling utama di sini. Kalau mhm, Anda kerjanya di public service ya, public service itu apa sih? Public service adalah yang melayani masyarakat. Itu harus bisa basic. Kalau misalnya kamu tinggal di Kanada, provinsinya yang selain Quebec ya, Inggris. Nurse itu sama Filipin tuh ngurus orang tua. Nah, ini saya kasih tahu apa sih yang dimaksud dengan ngurus orang tua? Private nurse untuk orang tua. Di sini banyak orang-orang kaya betul, karena mereka bukan yang kaya. Kaya itu artinya gini, mereka tinggal di rumah mereka itu butuh nurse, private nurse dan sehari itu mereka punya dua jadi shift kerjanya itu 80 jam tergantung mhm, ya. Kerja shift malam atau kerja shift siang itu untuk orang-orang tua tuh banyak. Mereka tuh banyak anak-anaknya tuh yang ngumpulin uang untuk bayar nurse untuk ngurusin orang tua. Mereka sendiri tidak bisa ngurusin orang tua mereka karena mereka sendiri juga sibuk dengan kerjaan. Jadi mereka ngumpulin uang untuk ngurusin orang tua mereka. Yang jaga sama orang tuanya. Ntar yang orang sini yang jadi jaga orang tua, jangan kira, oh kamu harus mandiin. Tidak, orang tua di sini tuh mandiri, mandinya sendiri. Kaling kamu nyediain makan, kamarnya diberesin. Terus nanti ajak jalan-jalan. Kalau mereka bisa jalan, bisa jalan. Mereka kalau pakai kursi roda, mereka bisa. Itu sangat mandiri orang di sini. Nggak ada tuh yang minta ditolong, digendong. Kecuali memang yang invalid ya, yang udah handicap gitu, lain lah. Tapi kalau yang ini di sini orangnya tuh mandiri semua. Dan mereka mau bisa bayar. Karena mereka biasanya yang ditemenin tuh yang udah di atas 80 tuh. Anak-anak yang pada ngumpulin uang tuh banyak untuk bayar. Karena gaji gaji nurse, private nurse gitu tuh emang mahal ya. Kalau dihitung per tergantung ya mereka mau bayar berapa mahal kalau saya bilang. Jadi mereka tuh orang untuk gaji untuk nurse saja tuh orang anak-anak mereka tuh bisa ngeluarin 6.000 $7.000 loh untuk aja mhm, untuk mhm, bayar nurse. Jadi di sini iya, kenapa dibilang biaya orang tua tuh mahal ya itu mmm, untuk bayar nurse sendiri. Jadi masalah nurse itu bisa jadi nurse rumah hospital, nurse daripada klinik, untuk nurse jadi untuk private. Itu kayak orang Filipin itu paling banyak tuh ngambil yang nurse private yang ngurusin orang tua. iya, Karena orang tua di sini tuh gampang aja, sediain aja makan, dah. Terus mereka mandinya sendiri, semua kerjain sendiri. Paling kita bersihin rumahnya. Rumahnya kan nggak gede-gede, rumah kayak kondo kamar satu apa kamarnya dua. Paling cuma nyapu ngepel di vakum. mhm, Vakum, udah ada semuanya. Tinggal beresin, cek cung 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 1 jam beres satu rumah itu. Nemenin nanti kalau majikannya tidur ya kita tidur. Ikut tidur. Emangnya kita melek terus? Enggak, kita ikut tidur. eee, oh ini nih ada yang tanya ini, Nur Muhammad Iqbal, saya sebenarnya masih bingung kalau sekolah dulu tuh ke sananya pakai visa apa, terus nanti kerja apa dulu? Ya visa student ya? Sekolah kamu harus punya dana banyak. Kalau nggak punya uang 1 miliar, 2 miliar nggak bisa. Mahal biaya sekolah di luar negeri. Mengapa mahal? Karena international student. International student ini saya cerita ya di Kanada tuh ada 3 level untuk sekolah. International student itu paling termahal. Kedua, permanent resident. Provinsi lain kuliah misalnya ya. Provinsi lain dari Ontario atau dari Alberta, dari mana. Di sini ada 12 provinsi. Masuk ke Quebec, oke, mau kuliah. Itu namanya masuk biaya sebagai permanent resident ataupun citizen Kanada. Harganya beda. Orang Quebecnya sendiri paling murah. Itu loh. Nih berapa sih biayanya? Nih misalnya contoh. Satu semester untuk orang Quebec sendiri misalnya bayarnya 2.000 perak. Oke? Kalau permanen dari provinsi lain berapa? 4.000. Bagaimana international student? 12.000. Tuh, makanya mahal international student. Makanya kenapa orang tua bilang saya harus menjual rumah mereka untuk nyekolahin anak. Ya memang biayanya tuh mahal itu karena international student. Mmm, Dan biasanya dulu Kanada memberi kesempatan international student
mereka bisa apply untuk visa untuk jadi permanent resident. Sekarang ditutup sejak tahun lalu, ditutup begitu banyaknya permintaan international student jadi PR. Tapi begitu dapat PR, mereka kaburnya nanti ambil citizenship Kanada, pindah kaburnya kemana? Ke Amerika. Hmm. Tuh, mereka tuh punya trik semua begitu. Jadi saya kasih tahu juga. Kadang-kadang Kanada jadi kecolongan, kesel juga. Udah saya kuliah di sini kita kasih murah. Kamu kabur ke Amerika karena gajinya Amerika. Iya, Amerika gaji paling bagus. Jadi kenapa orang tergila-gila Amerika? Jadi Amerika memang paling bagus dah. Eropa, udahlah lupakan. Eropa tuh terlalu mahal. Nggak sebagus bayangan. Amerika mah kenapa orang bilang gila? Gila kalau ke Amerika ya gitu. Gaji memang Ini Mbak ada paling yang bisa. tanya ini, bolehlah Bu di-share teman agensi Ibu untuk alternatif. Agensi yang tadi Mbak bilang tadi apa? Denny Indrayana, coba aja buka namanya Profesor Denny Indrayana. Tulis deh kamu. Cari, Profesor kamu searching coba di Google Denny Indrayana. Denny pakai pakai Y nggak? Iya, Indrayana. Denny-nya Indrayana. Nanti gitu keluar tuh politisi begini-gini apa dia punya law firm di Australia. Hmm, oke. Ketemu nggak? Indrayana, sebentar. Oh ya ini, Integrity Law Firm ya. Iya. Oke, Nah, itu. dari situ kamu kasih tahu nih share nih, kamu cari Mm-mm. informasi di situ. Ini Saya Australia kan kenapa ya? saya saranin ya kita kita buka apa website ini dan saya membantu Naila kasih info. Jadi Mm-mm. jangan terlalu kalau memang bisa nembus ke Kanada alhamdulillah, kalau nggak bisa ke Australia dan New Zealand itu opportunity juga masih luas. Yang penting keterima aja. Orang Mm. Indonesia yang penting, ini jujur ya, orang Indonesia tuh sangat dipersulit untuk mendapatkan working permit. I don't understand kenapa. Penyebabnya saya juga nggak ngerti gitu aja. Visa Indonesia, paspor Indonesia juga paling susah untuk dapetin visa ke negara Mhm. mana aja. Mhm. Kalau kamu Ini belum pernah keluar negeri, kamu nggak akan bisa dapat visa di mana aja. Makanya saya bilang, kalau kamu udah dapat garansi itu dari si Denny, keterima mereka perusahaan mereka, mereka Mhm. yang akan membantu pengurusan itu untuk dapetin visa. Tapi biaya kamu. Nanti Hmm. karena kenapa? Karena kalau udah kerja, barulah di situ. Begitu kan lumayan dibantu. Tanya sama mereka tuh, Denny Indrayana, kenapa saya mau ngajak dia? Dia adalah satu-satunya yang memberikan opportunity itu Mhm. untuk di Australia. Makanya saya bilang, aduh sayang banget nih nggak ada yang mau apply. Itu saya perhatiin tuh. Yang ada Hmm. cuman, lu buka lowongan kerja. Sedangkan dia mau membantu orang Indonesia untuk solve the problem gitu loh. Mhm. Mhm. Ini ada yang tanya lagi kalau apply untuk private nurse via apa gitu? Private nurse yang penting kamu dapat dapat visanya dulu. Kamu gini loh, private nurse itu orang Filipina di situ udah banyak. Mhm. Yang penting kamu dapat visa dulu. Dapat visa nggak? Itu aja karena garansi paspor hijau tuh bisa dapat visa nggak? Nah tadi yang Naila kamu terangin tuh yang orang Mhm. Indonesia terbuka untuk kerja sama KBRI. Itu Mhm. KBRI ngasih info nggak kemana harus suruh pengurusannya tuh untuk yang kerja di New Province, Ya nanti tak New tanyain. Brunswick. Mhm. Ya. Bagus itu di New Brunswick, tapi aku belum tahu kemana. Nanti aku tanyain nanti insya Allah. Ini kan Mm-mm. ini tadi KBRI itu bersedia kok. Nanti aku kontak mereka kalau misalnya banyak peminatnya ya. Bisa kok mereka ngasih Zoominar gini. Jadi yang penting itu tujuan saya ngadain gini Mbak, biar orang tahu itu ada cara legal, jangan ikut yang ilegal. Karena kasihan Itu saya. yang saya bilang banyak orang Mhm, Indonesia seneng itu yang ilegal. jangan, jangan. Karena apa? Udah, Maaf ya. Sekarang Trump keluar peraturan orang Indonesia yang di Amerika sakit jantung semua tuh. iya, banyak yang lari kan. Tapi ternyata yang di Amerika yang kasihan KBRI-nya menolak yang paspornya sudah expired, ditolak tuh. Jadi malah nggak dibantu. Kasihan ya. Ya, itu kan karena orang Indonesia sendiri nggak peduli. Kan saya tahu Mhm, orang Ciputat Indonesia nih. mhm, Ini waktu mhm, saya ke Washington ya. mhm, Kebetulan teman saya kan di situ ada atas. Jadi saya dapat informasi itu dari mereka juga. Dari mmm, itu dia cerita, Mbak aja saya cuma bagian dengerin ceritanya aja. Mereka mmm, tuh kalau udah tinggal di sana udah kerja. Mereka kerja Uber lah, kerja apa ya. Memang enak. oke oke. Ya, waktu presidennya siapa? Sekarang Trump, girang gila. Ya, Anda siap-siap aja sakit jiwa. Karena Iya, ditangkap-tangkapin, diusir. Dan uangnya betul. disita loh. Diambil untuk negara loh. Mmm, Orang itu katanya Indonesia harusnya, ya dan ini saya kasih contoh cerita dulu ya. mhm, Ini saya kenalan, saya punya teman bahasa Prancis saya dulu, dulu orang Kolombia. mhm,
Dia kerja sebagai memang imigran gelap. Istilah kata overtime. Pekerja imigran gelap dia kerja 70 jam per minggu. Uh, Kerja serabutan apa aja, entah cleaning service, paling nyapu uang. apa aja dia kerjain. Setiap dapat gaji, dia kirim Mm, ke Kolombia. Dia bilang mm, ibunya ngatur, "Mah, mm, kamu ngambil uang sekian, jatahnya kamu misalnya kamu sama ibunya dikasih jatah, uangnya ditabungin atas ke anaknya di bank di Kolombia." Akhirnya dia bilang, gue udah kerja nih di berapa tahun. Gue sekarang mau keluar karena gue nggak nyoba untuk dapetin permanent resident Amerika susah. mau keluar. Nyebranglah dia ke Kanada. Mm, Bayarlah dengan mafia-mafia itu bayar. Nyebrangin tuh dalam arti melewatin mm, border-border ilegal tuh banyak. Setelah dia dapat di Kanada di Montreal dia bilang, gua nggak mau tinggal di sini tanpa izin. Dia urusin tuh semua punya dokumen. Dia udah nyiapin tuh dokumennya sudah bertranslate bahasa Prancis deh. Pergilah mm, dia ke imigrasi dia ngajuin. Kebetulan memang dia dapat officer yang baik. Dia bilang, kenapa kamu ngajuin permanent resident? Saya mm, refugee ngajuin apa refugee apa-apa. Dia saat itu bilang, karena dia cerita bahwa saya tuh ngelewatin border, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ini, nggak ada yang dikasih tahu tuh dia cerita karena kejujurannya dia dapat permanent resident langsung. mm. Memang Untuk kerjanya di sini cleaning service. Dia punya istri orang Venezuela juga cleaning service. Tapi mm, uang tabungan mereka selama kerja di Amerika dulu, sama ibunya mm, dikirim, dia bisa beli rumah kondo di sini. Di sini orang-orang muda tuh senangnya tinggal di kondo ya. mm, 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 Karena selain kondo nggak perlu bersihin apa atau bersih gitu kan, emang bayar kondo. mm, Mereka beli loft, loft tuh isinya kondo yang terbuka. Dia bikin mm, itu sendiri. Dia bilang saya punya rumah udah. Itu salah satu contoh. Jadi mm, orang Indonesia yang sayang ya nggak tahu ya saya orang nggak ada. Cuman cara aja nih orang Indonesia yang di Amerika. Uang itu dikirim ke Indonesia, jangan karena dulu pernah punya cerita ada orang Indonesia suami itu kerja ketangkep sama apanya Amerika, dideportasi tabungannya dia di sini dibekukan jadi milik oh, negara di oh my kanan God. Amerika ya. Oh my God. Emang begitu, Amerika tuh gitu. Mhm, Tanya orang Indonesia yang tinggal di sana nggak punya status, apa uangnya di bank? Tidak, disimpan di mhm, bawah ketek mereka. mhm, 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 Nah, kalau mhm, saya cuma saat itu dia cerita, dia mangis, uangnya mhm, nggak diambil. Tahu nggak jawaban dari pemerintah federal nih kan Amerika apa? Nah, lu mhm. kerja di sini juga nggak ilegal, ini kan uang kita. Jadi saya Iya, ngambil hak kita. Nah, itu jawaban mereka tuh enak banget tuh. iya, 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 iya. Jadi Mhm, orang Indonesia yang di Amerika kirim mhm, uangnya ke Indonesia. Jadi minta kamu punya buka account di sini kan ada Bank Indonesia yang di BNI itu di New York ada. Masukin di situ. Nggak, mereka nggak bisa gugat-gugat gitu loh. oh, ada ya? Mmm, Ada BNI di New York. mhm, mhm, mhm. Ada lagi yang tanya? Ini sudah mau ini midnight ini. Kasihan Mbak Dialin, matanya udah ngantuk ini. Kalau Matanya nggak udah ada lagi kita dimeremin. Emang lanjut bener, minggu emang gua depan. ngantuk. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Dialin terima kasih banyak loh ini sangat membantu buat Mm-mm. ada teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang usia seperti saya sama Mbak Dialin jangan kepikiran lah. Pokoknya kita nih bisa profesional bahasanya yang penting tadi ya Mbak ya. Mm-mm. Terus legal caranya itu yang paling penting. Nanti kalau sudah di sini yang penting dapat kerja di sini gitu. Mulai itu dari nol memang semua ya imigran Mbak ya. Nggak langsung Mm-mm. sukses kita mulai, tapi masih lebih mending daripada di tanah air kan, dalam segi gaji, dalam segi kualitas hidup ya, Mbak, ya.